Masih di pembahasan representasi graf. Kalau yang sebelumnya itu adalah matriks ketetanggaan, yang kita consider adalah simpul dengan simpul bertetangga atau tidak. Nah, kalau yang selanjutnya adalah matriks bersisian. Yang kita consider adalah antara simpul dengan sisi, apakah bersisian atau tidak. Kan yang disebut dengan bersisian itu adalah ketika sisi tersebut menyentuh simpul A misalnya, maka misalnya sisi 1 menyentuh simpul A dan B, maka sisi 1 itu bersisian dengan simpul A, bersisian dengan simpul B. Kan seperti itu ya. Sudah dijelaskan di video pertemuan kemarin. Nah, di sini matriks bersisian itu ukurannya adalah sebesar n simpul kali m sisi. N kali m. Jadi banyaknya simpul kali banyaknya sisi. Jika dia bersisian antara simpul dan sisi tersebut, maka diberi nilai 1. Kalau tidak bersisian, diberi nilai 0. Prinsipnya mirip ya dengan matriks ketetanggaan. Kemudian matriks bersisian ini bisa digunakan untuk merepresentasikan graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Kemudian derajat setiap simpul I itu adalah dengan menghitung jumlah seluruh elemen pada baris I. Ya, kecuali pada graf yang mengandung gelang, ini menghitung jumlah ini tidak berlaku ya. Kemudian jumlah elemen matriksnya adalah sebanyak m kali n. Baik, contohnya ini kita coba buat matriks bersisian dari graf ini di kertas. Ya, grafnya sudah saya pindahkan ke sini. Kita mau membuat matriks bersisian dari graf ini. Dia akan bernilai 1 jika simpul I bersisian dengan simpul J dan bernilai 0 kalau tidak bersisian. Kita bandingkan dengan matriks ketetanggaan. Itu matriks ketetanggaan itu yang kita perhatikan adalah kalau bertetangga itu adalah antar simpul ya. Jadi di sini makanya di sini adalah simpul, yang di sini juga simpul. Nah, kalau untuk matriks bersisian, ini bukan antar simpul, tapi antara simpul dan sisi. Nah, antara simpul dan sisi. Maka di sini, untuk matriksnya, itu adalah sebanyak simpul kali sisi ya. Kalau yang ini kan simpul kali simpul. Kalau yang ini adalah simpul kali sisi. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita punya simpulnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 simpul. Dan sisinya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Ya, jadi nanti kita akan punya matriks 4 kali 6. Jadi kita gambarkan di sini untuk matriks 4 kali 6. Ini ya, simpul 1, 2, 3, 4. Yang sebelah sini simpul ya, karena kan baris kali kolom. Dia sebagai baris, kolomnya ada di sini. E1, E2, sampai E6. Ya, begini ya. Nah, kita tinggal cek. 1, itu dia bersisian dengan simpul mana saja, dengan sisi mana saja, yaitu E1, E2, dan E4. Berarti E1, E2, dan 4 kita isi dengan nilai 1. E1, E2, dan E4. Sisanya kita isi dengan nilai 0. Begitu ya. Simpul 2 bersisian dengan E1, E2, dan E3. E1, 2, dan E3, sisanya bernilai 0. Kemudian simpul 3 itu bersisian dengan E3, E4, dan E5. E3,
E4 dan E5, sisanya bernilai 0. 4 ini bersisian dengan E5 dan E6. Berarti di sini E5 dan E6 nilainya 1, sisanya bernilai 0. Nah, ini adalah matriks bersisian dari graf ini ya. Kita beri nama saja dia graf G2. Misalnya seperti itu. Ini jadilah matriks bersisian. Mohon maaf untuk jawaban yang ada di modul itu ternyata kurang tepat ya. Ini ya untuk jawaban yang di modul ternyata masih kurang satu kolom lagi, yaitu sisi E6. Ya, untuk sisanya yang kesininya sudah benar, tapi ini ada E6 yang kurang ya, mohon maaf. Jadi yang benar yang tadi kita kerjakan di kertas. Selanjutnya adalah senarai atau daftar ketetanggaan. Nah, di sini adalah cara merepresentasikan graf. Itu bisa dalam bentuk senarai, atau kalau bahasa senarai ini adalah terjemahan dari bahasa Inggrisnya list ya, list ketetanggaan atau daftar ketetanggaan. Nah, ini ya, ini untuk mengcover kelemahan dari matriks ketetanggaan. Jika grafnya memiliki jumlah sisi yang relatif sedikit, menyebabkan matriks bersifat jarang, sehingga banyak elemen nolnya, dan ini ya elemen satunya sedikit, sehingga akan boros memori. Ya, jadi karena semuanya disimpan, kalau yang ini kan memorinya adalah sebanyak, ya memorinya ya sebanyak 4 kali 4 ini kan, 16 ya. Untuk memorinya adalah 16 dikali ruang memorinya sebesar P, misalnya untuk masing-masing elemennya. Jadi akhirnya besar. Nah, jadi di sini untuk matriks, untuk list ketetanggaan, ini kita hanya menuliskan yang memang bertetangga saja. Yang tidak bertetangga itu tidak kita tulis. Ya, jadi senarai ketetanggaan atau list ketetanggaan atau daftar ketetanggaan ini adalah sifatnya adalah mengenumerasi atau ditulis listnya. Enumerasi itu bikin list ya, bikin daftar simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Ini dengan contoh yang sama, ini ya, graf yang sama dengan yang kita bahas tadi G1. Nah, kita cuma ngecek nih, cuma ditulis listnya saja, berupa daftarnya saja. Untuk simpul 1, dia bertetangga dengan mana saja? Oh, dengan 2 dan 3. Maka di sini 2, 3. 2 bertetangga dengan 1, 3, dan 4. Maka di sini tulis 1, 3, 4. Simpul 4 bertetangga dengan 2 dan 3. Sini 2 dan 3. Begitulah. Jadi ya, semua simpul kita tulis dia bertetangga dengan simpul mana saja. Untuk graf yang B ini juga sama. Simpul 1 bertetangga dengan 2, 3. Tulis 2, 3. 2 bertetangga dengan 1 dan 3. Tulis 1, 3. 3 bertetangga dengan 1, 2, dan 4. Sini 1, 2, 4. 4 bertetangga dengan 3 saja. 5 tidak bertetangga dengan siapapun, maka strip, bukan 0 ya. Jadi kalau 0 itu khawatir dia memang merupakan nama label. Jadi mending tidak menggunakan 0, tapi kosongkan saja seperti ini. Gitu ya. Oke, itu adalah untuk representasi graf. Selanjutnya ini latihan soal ini silakan dicoba ya. Diketahui matriks ketetanggaannya seperti ini. Ini berarti ada berapa nih? Ada berapa simpul? Ada 5 simpul ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 simpul. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah menggambarkan. Kalau tadi kan kita dari graf membuat matriks, kalau ini dari matriks membuat grafnya. Silakan kalian gambarkan 2 graf yang bersesuaian, atau satu saja cukup deh ya. 1 graf yang bisa menggambarkan dari matriks ketetanggaan ini. Kalau sudah digambarkan, silahkan kirimkan melalui WA pribadi ke saya. Yang ini menjadi parameter kehadiran untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Desember ini ya. Jika memang kalian memperhatikan video ini, kalian akan mengerjakan ini, membuat graf ini, dan mengumpulkan via WA pribadi ke saya ya, dengan mencantumkan nama dan NIM untuk pengiriman gambar. Ditunggu sampai hari Minggu sesuai dengan deadline dari
pertemuan kemarin. Pertemuan hari Rabu, deadline-nya adalah hari Minggu tanggal 20 jam 23.59. Seperti itu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan materi di video berikutnya.